Halo semuanya, kenalkan saya Trifani Hutayan, salah satu mahasiswi dari Politeknik Negeri Medan dengan prodi Manajemen Bisnis kelas MB3D. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan dan mempresentasikan salah satu merek body lotion paling legendaris di dunia, yaitu Nivea. Nivea memiliki tagline, "Setiap hari kami membuat Anda merasa lebih nyaman dengan kulit Anda sendiri." Nah, saat ini kita akan membahas mengenai Nivea. Nivea ini adalah pionir pelembab modern pertama di dunia. Jadi Nivea sebagai pembuka jalan bagi kompetitor-kompetitornya untuk membuat produk yang sama, yaitu produk pelembab atau krim pelembab modern. Nah, Nivea ini adalah bagian dari perusahaan di Jerman, Hamburg, yang didirikan oleh Beiersdorf AG. Kemudian mereka ini dulu merupakan salah satu toko farmasi kecil yang membuat salep penyembuh luka. Kemudian sejak awal abad ke-20 mereka sudah mulai beralih fokus bisnis mereka ke perawatan kulit dengan dasar ilmiah. Kemudian awalnya pada tahun 1911, Nivea Cream diluncurkan sebagai tonggak pertama peluncuran dari produk-produk Nivea ini. Nah, pada saat itu penjualan dari Nivea Cream ini sendiri sangat sukses, teman-teman, karena produk Nivea Cream tadi terkenal dapat melembabkan tanpa meninggalkan rasa lengket. Nah, hal itu adalah salah satu hal yang sangat langka pada saat itu, teman-teman, sehingga memicu khalayak untuk membeli produk Nivea Cream tadi. Kemudian untuk saat ini produk Nivea ini sudah hadir di lebih dari 200 negara dengan produksi lokal di 55 negara yang mempekerjakan lebih dari 20.000 karyawan. Kemudian produk ini juga selain memberikan kapasitas yang baik, kualitas yang baik, mereka juga sudah diakui oleh dermatolog global. Selanjutnya, Nivea terbagi menjadi 4 tahapan perkembangan. Yang pertama dimulai dari tahun 1911, di mana itu menjadi awal berdirinya Nivea Cream tadi. Jadi pada saat itu diciptakan Nivea Cream sebagai tonggak pertama peluncuran produk Nivea yang diciptakan oleh Dr. Oskar Troplowitz yang merupakan salah satu ilmuwan dari Beiersdorf AG tadi. Kemudian pada tahun 1920-an, tepatnya di tahun 1925, identitas visual mulai dibentuk dengan mendesain kaleng biru dengan tulisan putih yang sampai saat ini menjadi ikon global dari produk Nivea ini, dan ikon ini terkenal dengan visualnya yang kuat. Jadi ketika kita melihat warna biru dengan tulisan putih tadi, otak kita terpatri bahwa itu adalah produk Nivea, sama seperti botol Coca-Cola dan logo Apple yang benar-benar tidak pernah merubah desainnya. Nah, sampai saat ini warna biru itu juga masih dapat diartikan sebagai rasa lembut dan kepercayaan yang menginterpretasikan bagaimana produk Nivea ini sendiri. Kemudian pada tahun 1950-an, Nivea mulai melakukan ekspansi produk dengan memperluas segmentasinya ke produk sun protection, kemudian milk lotion, dan baby care-nya. Kemudian pada tahun 1980-an, Nivea mulai melakukan inovasi dengan meluncurkan Nivea for Men dan melakukan peningkatan riset dermatologis. Nah, peluncuran Nivea for Men ini pada saat itu adalah salah satu langkah berani yang diputuskan oleh Nivea, karena pada saat itu perawatan kulit untuk pria itu adalah salah satu hal yang masih sangat tabu, sehingga ini juga sebagai pembuka jalan bagi merek-merek atau brand lainnya pada saat ini untuk mengeluarkan produk-produk dengan fokus ke perawatan kulit pria. Nah, selanjutnya pada tahun 2000-an, produk Nivea ini sudah mengglobal dan hadir di lebih dari 150 negara yang tersebar mulai dari Asia hingga Amerika Latin.
Nivea sendiri merangkum filosofinya menjadi satu kalimat, yaitu care for skin dan care for life, yang artinya kulit sehat sama dengan hidup seimbang. Dimana di sini artinya itu kalau misalnya Nivea ini bukan hanya fokus pada perawatan kulit dan bagaimana tampilan luar, tapi mereka juga mengandalkan bagaimana konsumen itu harus merasakan kenyamanan, kesehatan, dan keberlanjutannya dalam lingkungan. Kemudian mereka juga memiliki dua nilai utama. Yang pertama trust dan authenticity, yang merupakan kepercayaan yang dibangun lewat transparansi formula dan hasil nyata yang dapat kita lihat secara nyata di packaging maupun di sampul produk Nivea itu sendiri. Mereka menampilkan ingredients dari produk Nivea itu, yang dimana itu menimbulkan kepercayaan terhadap konsumen, teman-teman. Kemudian yang ketiga ada empati dan diversity. Nivea itu adalah salah satu produk yang memiliki pandangan bahwa semua jenis kulit itu layak dirawat tanpa adanya diskriminasi. Jadi mereka juga memiliki cara yang berbeda untuk memahami atau memahami cerita masing-masing kulit, teman-teman. Jadi ketika di Eropa mereka tuh membuat formula anti kering, sedangkan di Asia mereka tuh menyesuaikan dengan iklim lembab Asia. Jadi kalau misalnya produk Nivea di Jerman itu belum tentu sama dengan produk Nivea di Indonesia. Kemudian Nivea juga memiliki visi menjadi merek perawatan kulit terpercaya di dunia dengan misi menghadirkan produk yang efektif, aman, dan terjangkau untuk semua konsumen, dan memiliki prinsip kerja membangun yang berbasis riset dermatologis, mendengar konsumen, dan sustainability. Nah, pada saat ini tuh Nivea itu sedang berusaha untuk mengurangi emisi karbon hingga 30% dengan menggunakan bahan yang berbasis dapat didaur ulang. Nah, selanjutnya Nivea itu memiliki beberapa bahan utama. Yang pertama ada aqua atau water. Ini adalah bahan dasar. Walaupun sederhana, Nivea tidak sembarang menggunakan air, teman-teman. Jadi air yang dipilih Nivea untuk digunakan dalam proses produksinya itu sudah melewati tahap penyaringan yang bertingkat untuk menjaga kenetralan pH-nya dan agar bebas dari mineral berat. Kemudian ada bahan yang kedua, yaitu panthenol, yang sering juga disebut sebagai provitamin B5. Ini adalah bahan yang digunakan untuk membantu kulit kering dan membantu kelembapan atau regenerasi sel kulit dan iritasi saat terkena paparan sinar matahari. Nah, jadi ketika kita menggunakan Nivea di kulit yang kering atau setelah terkena paparan sinar matahari atau iritasi, kita pasti akan merasakan sensasi menyejukkan. Nah, ini tuh berasal dari panthenol ini, teman-teman. Kemudian ada Eucerin. Eucerin ini adalah emulsifier khusus yang dikembangkan secara eksklusif dan khusus untuk Nivea cream ini. Nah, jadi Eucerin ini adalah salah satu bahan yang diciptakan oleh ilmuwan Beiersdorf AG sendiri. Jadi mereka yang secara eksklusif menciptakan atau mengembangkan bahan ini untuk produk Nivea ini. Dan karena bahan ini juga Nivea menjadi pionir pelembab modern pertama di dunia, karena bahan Eucerin ini, teman-teman, bisa menyatukan campuran minyak dengan air dengan stabil, teman-teman. Jadi ketika kita merasakan, jadi segala pelembab krim yang kita jumpai pada saat ini itu menggunakan Eucerin, dan itu berasal dari penemuan Beiersdorf, ilmuwan-ilmuwan di Beiersdorf. Nah, kemudian
Yang ketiga ada bahan gliserin. Gliserin ini adalah humektan atau pelembab, yaitu zat yang menarik air keluar ke permukaan kulit terluar untuk menjaga kelembapan. Nah, gliserin yang digunakan ini juga dalam Nivea sangat ringan teman-teman untuk menjaga keseimbangan kelembapannya tadi agar tidak terlalu lengket ya teman-teman. Kemudian yang terakhir ada shea butter. Shea butter ini merupakan bahan alami dari biji shea dari Afrika, yang berasal dari Afrika Barat. Nah, jadi shea butter ini berfungsi untuk melembabkan lebih mendalam tanpa efek berminyak gitu teman-teman. Jadi kalau kita menggunakan Nivea terus kita merasakan kelembapan itu dan keelastisan atau kulit kita yang semakin kenyal, ini adalah bukan sulap teman-teman. Jadi ini adalah kombinasi dari bahan gliserin dan shea butter tadi. Nah, selanjutnya kita masuk ke sains di balik sentuhan lembut Nivea. Jadi Nivea, keberhasilan Nivea itu sebenarnya ada di balik sains riset dan empati manusianya. Jadi beberapa inovasi yang dilakukan oleh Nivea itu, yang pertama ada Hydra IQ teknologi. Hydra IQ teknologi ini tuh membantu mempertahankan kelembapan hingga 24 jam penuh. Kemudian yang kedua, skin barrier defense ini berfungsi untuk melindungi kulit dari polusi dan paparan sinar UV. Dan yang terakhir, Nivea ini sudah terverifikasi dermatologically tested, yang sudah diuji oleh lebih dari 1000 ilmuwan buyers Dove. Dan salah satu keunggulan dari Nivea ini adalah dari segi dermatologinya. Jadi mereka ini memiliki dermatologi tes terbesar di Eropa yang memiliki 3000 ilmuwan dan yang menguji sekitar 13.000 formula setiap tahunnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke kategori produk teman-teman. Nivea sendiri itu memiliki 500 jenis produk yang dibagi menjadi 5 kategori umum, 5 kategori utama. Yang pertama ada face care. Face care ini di dalamnya itu ada sunscreen, moisturizer, serum, dan micellar water. Kemudian ada body care. Body care ini ada lotionnya, ada body milknya, ada oil, dan ada shower gelnya. Dan kemudian ada lip care-nya juga. Lip care ini itu ada lip balm, ada tinted balm, ada hydrating stick, dan yang terakhir ada Nivea Men. Ini tuh terdiri dari shaving foam, ada face washnya juga, dan ada deodorantnya. Nah, Nivea ini sendiri memiliki beberapa kompetitor yang cukup unggul juga di pangsa pasar. Yang pertama, mereka tuh bersaing dengan Vaseline. Namun Vaseline ini hanya fokus di pelembab dasar, tapi mereka minim dalam teknologi dan sainsnya, minim inovasi dermatologisnya. Dan kemudian ada Dove. Dove ini mereka kuat secara emosional, itu brandingnya teman-teman, tapi mereka ini kurang fokus terhadap segmentasi prianya. Dan Garnier ini adalah salah satu produk skincare paling populer di kalangan remaja atau anak muda, tapi mereka ini kurang fokus di skin health-nya. Jadi mungkin ingredients yang digunakan itu kurang efektif teman-teman. Dan kemudian Nivea ini adalah salah satu yang berada di tengah-tengah. Jadi mereka ini tetap affordable di tengah kualitasnya yang sudah tertes dermatologically. Dan kemudian untuk strategi pemasarannya, Nivea ini menggunakan beberapa strategi utama. Yang pertama ada kampanye global Care Everywhere.
Here Everywhere ini mengangkat nilai kepedulian dan empati. Yang kedua ada kolaborasi dan digital marketing. Jadi mereka melakukan kolaborasi atau mengundang influencer, dokter kulit, dan konten edukatif. Dan Nivea ini juga sering mengundang influencer-influencer mikro untuk dapat memberikan rasa kedekatan terhadap konsumennya, teman-teman. Dan yang terakhir, mereka ini melakukan distribusi modern dengan menjualnya melalui online, melalui e-commerce dan retail di lebih dari 180.000 outlet di Asia Tenggara. Nah, selanjutnya yang terakhir, Nivea ini memiliki proyeksi dan harapan untuk kedepannya. Jadi mereka ini memiliki proyeksi pertumbuhan di pasar Asia yang paling mendominasi sekitar 6-7% per tahunnya. Dan kemudian mereka juga fokus pada inovasi natural skincare-nya yang difokuskan ke formula vegan dan eco packagingnya. Dan untuk saat ini mereka itu masih sedang melakukan investasi besar-besaran, teman-teman, di formula vegannya, yaitu aloe vera extract dan vitamin C yang saat ini masih sedang diproses, teman-teman. Kemudian yang terakhir, mereka memiliki tujuan di tahun 2030 mereka akan menjadi merek perawatan kulit paling terpercaya di dunia melalui inovasi-inovasi ataupun strategi yang mereka lakukan untuk menjaga loyalitas pelanggan mereka. Oke, baik, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan untuk merek dari Nivea ini. Kira-kira ada yang kurang maupun lebih, saya izin minta maaf, dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.